Siasati kecurangan eksportir, Jokowi teken undang-undang baru. Pemimpin negara mana yang tidak murka jika hasil buminya dikeruk tapi penghasilannya mengalir deras ke luar negeri? Tak terkecuali Indonesia, karena di Indonesia banyak eksportir nakal yang membawa kabur dolar dari hasil mengeruk kekayaan alam Indonesia ke luar negeri. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah Indonesia menyiapkan undang-undang baru guna menggagalkan langkah eksportir nakal tersebut. Namun rumor yang beredar mengatakan bahwa pemerintah malah menggelar karpet merah untuk mereka, seolah memberikan izin bagi mereka untuk menyimpan dolar hasil ekspor di luar negeri. Apakah benar? Mungkinkah pemerintah Indonesia mendukung eksportir nakal yang membawa kabur dolar ke luar negeri? Agar tidak salah paham, simak video ini baik-baik. Pemerintah hingga saat ini belum merilis rincian hasil revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang divisi hasil ekspor. Adapun pemerintah menjanjikan insentif bagi eksportir yang akan menahan dolarnya lebih lama di dalam negeri. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan aturan insentif ini masih akan dibahas oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Keuangan, namun demikian Airlangga menuturkan insentif ini akan dibuat semenarik mungkin agar dolar ekspor nantinya tidak berpindah ke Singapura. Kementerian Keuangannya akan menyiapkan tentunya insentifnya. Nanti insentif itu sedang kita bahas, apakah itu terkait dengan bunga, pendapatan bunga baik itu rupiah ataupun dolar terhadap DHI yang ada di Indonesia, dan kita perlu buat agar ini bersaing dengan Singapura sehingga tidak terbang lagi ke Singapura. Tegas Airlangga kepada media di sela-sela rapat koordinasi nasional penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dikutip Senin 30 Januari. Selama ini banyak eksportir yang membawa kabur dolarnya ke luar negeri. Salah satu tujuan favoritnya adalah Singapura. Dengan kebijakan ini, Menteri Airlangga berharap eksportir tidak lagi bergantung kepada perbankan di Singapura. Menurut Airlangga, keputusan menahan dolar selama 3 bulan diambil setelah melihat situasi sekarang ini, di mana banyak negara dunia yang menghadapi stagflasi, inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi rendah, bahkan negatif seperti AS. Di sisi lain, tingkat suku bunga acuan di negara maju masih terus meningkat. Direktur Eksekutif Segara Institut Peter Abduah mengungkapkan, pemerintah dan Bank Indonesia sebenarnya sudah terlalu lunak terhadap eksportir. Oleh karena itu, dia menilai insentif tidak lagi diperlukan bagi eksportir yang membawa pulang dolarnya, terutama terhadap eksportir pengusaha tambang yang hanya mengeruk kekayaan hasil bumi Indonesia. Mereka sudah terlalu enak tanpa perlu banyak kerja keras mendapatkan semua DHI. Seharusnya pemerintah tidak perlu sibuk memikirkan insentif apa untuk mereka, tegasnya Senin 30 Januari. Dia pun menilai kebijakan menahan dolar eksportir dalam waktu 3-6 bulan tidak akan efektif. Pada akhirnya dolar juga akan berpindah ke luar negeri. Menurutnya, revisi aturan ini seharusnya diikuti oleh kewajiban menukarkan dolarnya ke dalam rupiah. Misalnya dia mencontohkan 25% dari hasil ekspor wajib dikonversi ke rupiah. Dengan kewajiban ini tidak perlu berbagai insentif dan akan efektif langsung menambah cadangan devisa, yang artinya langsung efektif bisa digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, ujarnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan insentif akan diberikan kepada eksportir yang menempatkan devisanya di dalam negeri. Namun dirinya tidak memastikan apakah bentuknya disalurkan dalam insentif pajak. Mengenai skema untuk insentifnya, selama ini sudah kita berikan kalau dia tetap di Indonesia lebih dari 6 bulan atau sampai 12 bulan itu tadi dari pajak untuk stay di sini, dan returnnya dari BI juga akan melakukan secara kompetitif sehingga mereka tidak merasa kehilangan opportunity dari dana devisa yang dia miliki. Juga kita menghormati itu, terang Sri Mulyani.